Kita akan membahas surat Ali Imran 193. Yang pertama adalah ketika kita membaca di dalam surat Ali Imran 193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Kita bagi surat Ali Imran 192 menjadi dua bagian, dua pembahasan, dua topik. Tapi sebenarnya itu merupakan satu permintaan langsung kepada Allah di dalam satu ayat. Di sini kita mendapati bahwasanya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman untuk beriman, dan kami beriman kepada Engkau, maka kami pun beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah, salah satunya adalah kita itu memohon kepada Allah supaya kita memiliki perangkat pada kehidupan kita, bahwasanya kita itu mudah untuk menyeru setiap kalimat yang menyeru dan kepada sebuah kalimat yang menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya tidaklah setiap hamba ketika mereka berdoa, ketika mereka senantiasa menyambut setiap seruan yang datang dari Allah, kecuali itu akan memberikan efek yang besar pada kehidupan kita. Makanya kita itu memohon supaya kita senantiasa dalam kondisi kita beriman kepada Allah, dan senantiasa ketika kita mendengar panggilan-panggilan keimanan, sebagaimana kita mendengar panggilan sholat, kita itu selalu menjawab setiap seruan panggilan yang merupakan bagian dari pancaran panggilan keimanan, dan itu menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kondisi hati yang selalu ringan untuk menyambut seruan dari Allah. Panggilan iman di sini disampaikan sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sami'na munadiyan yunadi lil iman, di sini kita mendapati setiap panggilan yang menyuruh kepada keimanan. Panggilan yunadi munadi, panggilan munadiyan yunadi lil iman itu apa? Banyak. Sebagaimana ketika kita mendengar adzan, itu merupakan munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Maka panggilan keimanan itu bukan hanya ketika kita dalam kondisi kufur, ketika belum beriman, lalu setelah itu kita mendengar panggilan keimanan, lalu kita masuk Islam bersyahadat. Itu termasuk munadi yunadi lil iman. Tapi bukan hanya berhenti pada hal semacam itu. Termasuk yang kita minta kepada Allah, kita ini diberikan kehidupan, di mana kalau panggilan iman sudah kita dengarkan dalam seluruh rumpunnya dan dalam seluruh cakupannya, kita itu dimudahkan supaya kita selalu menyeru dan selalu senantiasa menjadi orang yang pertama yang menyeru, yang menyambut setiap seruan-seruan itu. Itu yang kita minta. Karena orang yang senantiasa mudah dan ringan menyambut setiap seruan dan bergegas menyambut setiap seruan, itulah ciri khasnya orang-orang yang mereka mendapatkan keridhaan dari Allah ketika mereka dimudahkan untuk menyambut setiap seruan. Mari kita belajar dari sebuah kisah nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerangkan tentang manusia yang masuk surga. Ada 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Jumlahnya 70.000 orang. Maka ketika Rasulullah itu menerangkan sifatnya orang yang mendapatkan surga tanpa hisab, ini nanti masuk ke pintu yang disebut pintu aiman, Pak. Karena pintu surga itu ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Pintu aiman itu diperuntukkan untuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab sama sekali. Bapak bisa membayangkan ketika Bapak pulang umroh, rame, antriannya panjang, karena setiap pesawat Boeing Saudi Airlines ketika turun membawa sekitar 300-400 penumpang. Bapak antri visa. Ada orang yang langsung mendapatkan panggilan fulan itu tidak melewati visa, langsung masuk. Kita bisa membayangkan, padahal bisa jadi kalau Bapak pernah umrah di Jeddah dan di Madinah, pemeriksaan visa itu terkadang 40 sampai 1,5 jam. Nungguin orang tua,
mau dalam kondisi sakit tetap harus nungguin, karena begitulah regulasi yang ada. Ada orang yang nanti memasuki surga itu 70.000 tidak mendapatkan hisab. Ketika Rasulullah menerangkan itu, Rasulullah menerangkan bagaimana sifat mereka. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, ya, la yastarkun wala yaktawun, dan mereka yang kedua tidak pernah meminta diobati dengan menggunakan media api. Yang ketiga yaitu adalah mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak pernah yatatayyarun, tidak pernah merasa sial. Yatatayyarun itu misalkan bapak kejatuhan cicak, dari kecil bapak mendengar desas-desus tetangga, kejatuhan cicak berarti orang terkasihmu nanti akan meninggal dunia. Bapak kejatuhan cicak tapi bapak merasa biasa aja. Bapak sering mendengar nabrak kucing nanti menyebabkan kecelakaan, bapak nabrak kucing jedet gitu ya, terus bapak biasa aja, insya Allah kebaikan dan keburukan sudah ditentukan sama Allah. Itu orang yang tidak tatayur. Kalau kamu tidak pernah tatayur sepanjang hidupmu, yaitu kamu berprasangka mendapatkan sial karena kejadian tertentu, kamu tidak pernah minta diruqyah, Pak. Yang ketiga, kamu tidak pernah menggunakan pengobatan dengan menggunakan media api, dan kamu hanya tawakal kepada Allah. Kalau kamu melewati empat ini, kamu sifat ini kamu miliki, kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ini bukan berarti minta ruqyah itu haram, enggak. Minta ruqyah itu boleh. Minta ruqyah itu boleh kalau memang bapak dan ibu dalam kondisi berat dan memang sulit untuk menyembuhkan diri dengan ruqyah mandiri, tidak apa-apa minta diruqyah. Tapi kesempatan untuk masuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab ini sudah gugur. Itu sebagian dari penjelasan para ulama, ya. Maka ketika Nabi menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu, bapak dan ibu tahu, langsung ada seorang sahabat, tidak lama Rasulullah baru berhenti dan belum lama jedanya menerangkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu ada seseorang yang bernama Ukasyah langsung angkat tangan dan berdoa, dan mengangkat tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka saat itu Rasulullah langsung berkata, kamu termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, karena cepatnya dia langsung mengimani itu. Langsung dia tanpa pilih-pilih langsung mengatakan, doakan saya ya Rasulullah, salah satu di antaranya, kamu termasuk di dalamnya. Masya Allah Pak, bapak bisa bayangkan diberikan kabar gembira dari Nabi masuk surga tanpa hisab, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab Pak. Masya Allah. Itu mungkin kalau kita yang mendapatkan berita langsung liha-liha di pinggir pantai gitu. Kalau enggak dakwah masuk surga tanpa hisab, enggak ngaji masuk surga tanpa hisab. Yang menarik bukan ketika Ukasyah baru saja berdoa, lalu setelah itu ada sahabat langsung melihat Ukasyah didoakan Nabi masuk pada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Langsung ada sahabat Nabi, saya juga ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sabakoka Ukasyah, maaf, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Paham istidlal pengambilan dalil ini yang berkaitan tentang bagaimana merespon setiap panggilan? Artinya setiap orang yang beriman mintalah kepada Allah supaya setiap panggilan keimanan itu langsung kita respon, karena setiap pertama kali yang merespon itu selalu mendapatkan penghargaan lebih daripada yang mereka terlambat merespon. Biasanya kalau kita Pak mendapatkan pendaftaran, bagaimana panitia ketika membuka konsep pendaftaran? Selalu panitia itu berkata 100 pendaftar pertama mendapatkan mobil listrik. Itu perlombaan apa itu Masya Allah? Kenapa kok 100 pendaftar pertama? Karena pendaftar pertama itu menunjukkan bahwasanya dia betul-betul bergembira dengan apa yang diselenggarakan dan dia langsung merespon. Pernah Bapak menjumpai ada panitia mengatakan 100 pendaftar paling terakhir dapat mobil listrik? Tidak ada Pak. Selalu yang ditempatkan adalah selalu pendaftar pertama. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu mi rabbikum fa amanna,
itu mendapatkan keutamaan yang besar, Pak. Makanya para sahabat yang masuk Islam sebelum terbukanya Fathu Mekah dengan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah itu tidak sama di sisi Allah kedudukan mereka. Orang yang infak sebelum Fathu Mekah dengan orang yang infak setelah Nabi Muhammad menang menguasai Mekah tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Panggilan pertama itulah yang mendapatkan keutamaan. Kenapa saf yang pertama lebih utama daripada saf yang paling terakhir? Karena panggilan pertama untuk merespon setiap panggilan Allah. Paham sampai di sini, Bapak? Kalau paham, mari kita merespon panggilan Allah pertama kali. Dan kita lanjutkan habis Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mulai, sudah jam 8 ini. Mari kita akhiri kajian kita. Biasanya setengah 8 sampai jam 8. Berarti kita nambah beberapa menit saja ke depan. Jadi kita tentunya melanjutkan surat Ali Imran 193 itu merupakan sebuah ungkapan, sebuah rasa kebutuhan yang kita ungkapkan ketika kita memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita begitu ringan untuk menyambut setiap panggilan-panggilan yang menumbuhkan keimanan dan menebalkan keimanan kita pada kehidupan kita. Tidak ada perkara yang menjadikan hidup kita bahagia kecuali iman yang selalu kita tebalkan. Karena tidak ada masalah, setiap persoalan, setiap problematika pada ujian kehidupan kita selama kita memiliki keimanan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita jumpai. Kapan hidup itu terasa berat? Ketika keimanan kita lebih kecil dari setiap masalah yang kita dapatkan pada diri kita. Inilah yang menjadikan kita memahami ketika kita berdoa Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ini merupakan ungkapan orang yang beriman, bahwasanya orang beriman itu pingin sekali dibantu oleh Allah supaya setiap panggilan yang dia dengarkan pada kehidupan, ketika panggilan itu mengarah kepada perkara akhirat, mengarah kepada kelapangan urusan barzah, menjadikan dia ringan untuk merespon setiap panggilan itu yang datang. Iman itu cahaya, dan setiap kita mendekat kepada cahaya, kita merasakan ketenangan. Dan ketika seseorang itu menjauh dari cahaya, semakin didominasi oleh kegelapan, dan kegelapan itu selalu identik dengan kegelisahan dan keresahan yang kita dapatkan. Bapak ketika tidur dalam kondisi ketika rumah listriknya hidup, maka sesungguhnya kita merasa tenang ketika kamar kita matikan tapi listrik hidup, ada beberapa titik-titik cahaya yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita tidur lalu tiba-tiba listrik mati dan begitu gelap gulita dari atas sampai bawah, tentunya lama-lama kita akan merasa gelisah dan resah. Anak kecil kalau melihat lampu terang dia tidak menangis, tapi anak kecil ketika dia datang kepadanya gelap, maka dia akan teriak dan tantrum serta menangis karena dia merasakan kegelisahan. Dan itulah yang menjadikan kita faham ini merupakan doa dari para wali-walinya Allah ketika diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 193. Karena pada dasarnya sekali lagi kita memohon betul kepada Allah supaya kita diringankan untuk merespon setiap panggilan yang datang kepada kehidupan kita. Semakin kita merespon, semakin kita mendapatkan keimanan hadir pada kehidupan kita. Semakin kita beriman, semakin pelita di dalam kehidupan hati kita disempurnakan oleh Allah, dan semakin pelita dihadirkan dan disempurnakan oleh Allah pada kehidupan kita, semakin tenang kehidupan yang kita jalani, karena hati kita itu dalam kondisi terang dengan keimanan. Ketika Allah mengibaratkan iman itu sebagaimana pelita dan cahaya. Makanya tadi kita belajar dalam satu riwayat Muslim bagaimana Ukasyah dia bergegas menyambut panggilan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan dia termasuk salah satu sahabat yang beruntung, termasuk salah satu pada deretan 70.000 sahabat yang mendapatkan surga tanpa melalui seleksi hisab pada kehidupan kelak di akhirat. Dan itu keberuntungan yang besar. Beliau nanti akan memasuki surga dari pintu Aiman,
Pintu Aiman adalah pintu yang dikhususkan oleh Allah bagi mereka yang sempurna tawakalnya kepada Allah ketika di dunia dan mereka memasuki surga yang bernama pintu Aiman. Kita belajar dari Ukasah, merespon panggilan yang pertama dan ringan merespon setiap panggilan itu membuahkan keberuntungan. Analoginya tadi kita juga mengetahui Bapak kalau mendaftar dan bergegas mendaftar, biasanya panitia akan memberikan sebuah diskon. 100 pendaftar pertama mendapatkan diskon, 100 pendaftar pertama mendapatkan separuh harga. Bahkan maaf, dalam banyak event kita sering mendapati ada namanya harga normal, ada harga early bird. Kalau kita daftarnya cepat, early bird biasanya ada diskon 500.000. Tapi kalau kita mendaftarnya itu biasa, tentunya harganya pun harga normal. Itulah kias, itu analogi sederhana. Kenapa keberuntungan itu melekat kepada siapapun yang senantiasa merespon setiap panggilan-panggilan yang ada pada kehidupan. Sebelum kita membahas apa itu panggilan keimanan yang ada pada kehidupan kita, tadi saya menerangkan bahwasanya Allah berfirman kepada kita di dalam Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah menyampaikan pada surat Al-Hadid ayat yang ke-10, kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah sedangkan Allah itu memiliki semua kekayaan langit dan bumi? Tidak sama di antara kalian orang yang infak sebelum kemenangan Mekah dengan orang yang infak setelah kemenangan kota Mekah. Itu tidak pernah sama di sisi Allah. Maka Allah mengatakan dengan sebuah kalimat, ulaika a'dhamu darajatan indallah. Itulah orang yang sempurna derajatnya di sisi Allah, orang yang infak sebelum Rasulullah mendapatkan kemenangan dibandingkan orang yang infak setelah kemudahan demi kemudahan didapatkan setelah Rasulullah menang di kota Mekah. Allah sampai menyebutkan pada surat Al-Hadid ayat yang ke-10, memberikan kepada kita sadar Allah tidak pernah samakan antara orang yang bergegas dengan orang yang tidak bergegas. Itu tidak pernah sama di sisi Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita berhajat besar kepada doa ini, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Karena kita sadar kita ini terkadang sering melambatkan setiap perintah yang datang pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti apa yang dikatakan para ulama, la yazalu qaumun yuakhirunal hasanat fi hayatihi hatta yuakhiruhumullah hasanatahu yaumal qiyamah. Maka tidaklah orang terbiasa melambat-lambatkan, mengundur-ngundur setiap kebaikan yang harusnya sudah mereka bisa lakukan, tapi mereka melambat-lambatkan, kecuali setiap kelambatan yang kita berikan di dunia untuk berbuat kebaikan, Allah akan memperlambat urusan kebaikannya pada kehidupan di akhirat. Makanya maaf, haji ketika dalam kondisi masih mampu, masih seger, masih muda, tidak sama dengan mereka yang haji ketika dalam kondisi sudah renta. Walaupun dua-duanya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi orang yang bergegas itu jauh lebih mulia. Kenapa? Orang muda yang mereka taat itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mereka yang tua tetapi taat, walaupun tidak ada kata terlambat. Memang betul bahwasanya orang tua yang taubat itu baik sekali, tapi anak muda yang mereka taat itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena sembari mereka, karena mereka lebih cepat mengambil garis start untuk taat dan mereka kembali kepada Allah dibandingkan ketika mereka mengundur waktu di masa tua dan di masa senja. Walaupun dua-duanya tetap mendapatkan kedudukan di sisi Allah, tapi yang pertama itu selalu lebih mulia di sisi Allah daripada yang kedua. Makanya Bapak, mari kita membaca di dalam tadi surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah lalu menutup ayatnya pada surat Al-Hadid ayat yang ke-10, wa kullu wa'adallahul husna. Dua-duanya tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Jadi setelah Allah mengatakan la yastawi, tidak sama antara orang yang infak sebelum kemenangan Mekah dan sesudah kemenangan Mekah, itu
lebih sempurna yang pertama, tapi Allah tetap memberikan kegembiraan. Wa kullu wa'adallahul husna, tetap keduanya mendapatkan kebaikan. Tapi yang bergegas itu selalu mendapatkan sebuah privilege dan mendapatkan fasilitas yang jauh lebih besar di sisi Allah. Bapak ketika umrah di waktu muda tidak sama ketika umrah di waktu usia tua, walaupun tetap kedua-duanya sama. Kenapa? Di waktu muda lebih utama di sisi Allah, dorongan syahwatnya masih besar, keinginannya main-main masih lebih besar, keinginan untuk having fun-nya masih lebih besar. Lalu dia kalahkan semua keinginan itu untuk merespon panggilan Allah. Itulah yang menjadikan Allah sangat memuliakan orang yang mereka selalu mendahulukan perintah-perintah Allah yang datang di dalam kehidupan mereka. Makanya orang yang cepat datang ke masjid sebelum berkumandang adzan salat dan sebelum iqamat, itu Allah muliakan. Bagaimana mereka keberadaannya duduk ketika menunggu adzan sampai menunggu iqamat sudah dihukumi sholat, walaupun dia sedang duduk biasa, Pak. Itulah kenapa Allah bedakan antara orang yang mengetahui takbiratul ihramnya imam dengan orang yang tidak mengetahui takbiratul ihramnya imam. Allah bedakan, Pak. Bapak kalau konsisten mengetahui takbiratul ihram selama 40 hari, mangkana yudriku takbiratul ihram al imam, kanat lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq fima makna. Rasulullah sampai mengatakan, kalau kamu sholat, kamu tidak telat, setiap qomat kamu sudah di belakang imam dan mendengar takbiratul ihram bersama imam 40 hari berturut-turut, berarti 200 sholat tanpa terputus sedikit pun, tanpa terputus satu kali pun di antara 40 waktu 40 hari itu. Allah lewat lisan Rasulullah mengatakan, aku jamin kalian pasti terbebas dari dua belenggu, belenggu api neraka dan belenggu kemunafikan, Pak. Orang munafik tidak pernah mampu untuk menghadiri sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Itu tidak bisa orang munafik. Makanya kalau kita ingin meraba diri kita, saya munafik atau tidak, gak usah nunjuk orang dan tidak usah menuduh orang. Siapa yang memilih 07 dia munafik, gak usah gitu, gak usah gitu. Tidak kayak gitu agama kita diturunkan untuk kita memvonis. Tapi kalau kita ingin untuk mengetahui apakah kita munafik ataukah tidak, nah, hadis ini bisa menjadi salah satu indikator. Kamu pernah nggak 40 hari 200 waktu sholat terus nyambung tidak terputus, kamu terus mengetahui takbiratul ihram bersama imam? Kalau pernah, insya Allah semoga kita tidak termasuk orang munafik, walaupun tetap kita waspada terhadap kemunafikan. Allah selalu muliakan orang yang selalu bergegas di dalam kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang hadir, kenapa dihukumi orang yang sholat? Kenapa sop pertama lebih utama daripada sop kedua dan ketiga? Kenapa selalu yang pertama mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Karena merespon munadi yunadi lil iman itu memiliki sebuah peringkat di sisi Allah, dan transaksinya itu menjadi sempurna di sisi Allah. Kalau ada early bird, maka ada namanya panggilan pertama yang direspon. Kalau ada namanya pendaftar 100 pertama mendapatkan hadiah diskon, maka sesungguhnya orang yang merespon pertama kali selalu lebih mulia di sisi Allah. Ada peristiwa menarik, Pak, saya baca di dalam kitab, dalam satu riwayat. Bapak dan Ibu pasti kenal sebuah riwayat tentang seorang sahabat besar yang bernama Julaibib. Julaibib itu salah satu sahabat, tidaklah nama itu terdengar kecuali para wanita di kota Madinah tidak ingin dilamar oleh laki-laki itu. Itulah nama Julaibib. Ibarat kata, kalau bukan bahasa kita, bahasa saya, datang tidak menggenapkan, pergi tidak mengganjilkan, Pak. Coba Pak bayangkan itu. Itu kayak kentut, Pak. Datang tak menggenapkan, pergi juga tidak mengganjilkan. Julaibib itu selalu tidak diharapkan untuk menjadi bagian dari keluarga untuk dinikahi putri-putri mereka. Itu Julaibib. Sampai akhirnya ketika beliau ngelamar selalu ditolak, ngelamar selalu ditolak, akhirnya Rasulullah, satu murabbi, Nabi itu bukan hanya Rasul tapi guru dan pembimbing. Itulah yang saya selalu katakan, Pak, hari ini di Jakarta tidak kurang dari guru, tapi yang kurang itu murabbi yang betul-betul hidup membersamai dan dibersamai antara guru dengan jamaah. Karena kita kondisinya tidak ideal, Pak. Gurunya di Bekasi, muridnya di Ceger, di Bintaro.
muridnya nggak pernah datang ke gurunya, ya kan? Saya mau nyindir di sini nggak enak, wong sudah pernah datang ke tempat saya kan gitu. Tapi kita berada pada kondisi yang mungkin belum ideal, karena harusnya guru dengan jamaah itu memang tidak boleh berjauhan. Rasulullah karena tinggal di masyarakat kota Madinah, dan masyarakat kota Madinah sampai pada tahun sekitar 5-6 hijrah setelah perjalanan Rasulullah itu hijrah, maka pada saat itu jumlah penduduk kota Madinah tidak sampai 50.000, tidak sampai 50.000. Karena itu dihitung dalam peristiwa haji wada. Haji wada, haji terakhirnya Nabi, itu digabung antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Pada saat itu sebagian riwayat dari Ibnu Ishaq mengatakan jumlah kalkulasinya adalah haji wada itu antara 114.000 sampai 140.000. Kita kembali, kita tidak membicarakan demografinya. Rasulullah itu hidup di antara para sahabat, dan beliau tahu kondisi satu persatu di antara para jamaahnya dan para sahabatnya. Beliau tahu ada seorang laki-laki baik, solih, dan Rasulullah mencintai Julaibib, tapi banyak para sahabat tidak menyadari itu. Para sahabat itu menganggap Julaibib itu tidak terlalu penting, datang tak menggenapkan, pulang tak mengganjilkan. Ketika beliau banyak ngelamar perempuan dan selalu ditolak, maka pada saat itulah Rasulullah bersedia untuk membantu Julaibib mencarikan istri. Ada salah satu sahabat yang Rasulullah melihatnya, keluarga ini cocok apabila nikah dengan Julaibib. Maka pada saat itu akhirnya Rasulullah datang kepada keluarga itu dan melamarkan Julaibib. Ketika datang, ya wahai saudaraku, saya ingin melamar putrimu. Keluarga itu tentunya bergembira sekali. Masya Allah, Nabi melamar putri kita. Tapi Rasulullah langsung mengatakan, bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Oh, untuk Julaibib ya Rasulullah. Sebentar ya Rasulullah, kalau untuk Julaibib gitu. Akhirnya bapaknya pulang, lalu menceritakan masalah itu kepada istrinya. Dan ketika disampaikan kepada istrinya bahwasannya pada saat itu Rasulullah datang untuk melamarkan untuk Julaibib, maka pada saat itu ibunya dan bapaknya itu rembukan dan musyawarah. Lalu pada saat itulah diputuskan bahwasanya ditolak lamaran itu. Ketika ditolak, maka sang wanita yang menjadi anak perempuan mereka langsung keluar dan membacakan satu ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah, bahwasanya tidak layak bagi setiap mukmin dan setiap mukminah apabila telah ditentukan sebuah ketentuan pilihan yang datang dari Allah dan Rasulnya, mereka itu merasa ragu dengan pilihan itu. Lalu singkat ceritanya, lalu akhirnya anak perempuan itu menerima tawaran Julaibib. Saya bacakan siapa nama perempuan tersebut di dalam kitabnya Ibnu Ishaq. Ishaq bin Abdillah, beliau menyampaikan bahwasanya nama perempuan itu adalah Jariyah radhiyallahu anha. Namanya Jariyah. Dia mengatakan tidak layak kalau sudah dipilihkan Allah dan Rasul untuk memiliki pilihan yang lain. Sudah, terima saja, saya terima. Walaupun kalian tidak menerima, kalau kalian ridho, saya terima. Tanpa berpikir panjang, Masya Allah ya. Bapak dan Ibu bisa membayangkan kualitas iman para sahabat pada saat itu, sampai urusan cinta saja pasrah sama Nabi. Padahal urusan cinta, C-I-N-T-A. Lalu akhirnya diterimalah itu dan akhirnya menikah. Dan ketika menikah pada saat itu terdengar panggilan Rasulullah di antara panggilan-panggilan di pasar, bahwasanya memanggil para laki-laki untuk berjihad. Julaibib itu datang dan belum sempat mencampuri wanita yang sebenarnya sudah lama dirindukan dia untuk menikah. Tapi panggilan Nabi di antara jalan gang di pasar itu terdengar ke rumahnya Jariyah yang saat itu baru saja menikah dengan Julaibib. Jariyah pada saat itu berkata kepada Julaibib, kemana engkau wahai suamiku? Ada panggilan dari baginda Nabi di antara jalan dan gang-gang di pasar, apakah kamu tidak mendengarnya? Iya. Tapi itu panggilan jihad. Ya saya harus datang.
Datanglah beliau menemui Rasulullah. Nabi itu fa'adina lahu. Nabi itu mengizinkan kepada Julaibib untuk tidak ikut perang. Sudah, kamu baru menikah, jangan ikut pergi. Insya Allah jumlah kita sudah cukup. Tapi Julaibib itu merasa bahwasanya dia tidak mau luput dari peperangan. Biarkan saya ikut ya Rasulullah. Sudah, jangan. Biarkan saya ikut ya Rasulullah. Jangan. Kata Rasulullah, karena Rasulullah tahu orang yang baru menikah. Nabi itu menetapkan setiap regulasi dan setiap sunnah, selalu memperhatikan kondisi setiap orang dan para sahabatnya. Enggak, kamu baru menikah, sudahlah bersama dengan dirinya. Ya, dalam beberapa riwayat dituliskan bahwasanya Julaibib diingatkan, kamu menikahi seorang gadis dan kamu harus mendiami rumahnya selama 7 hari. Wong kamu menikahi gadis, jadi bapak dan ibu kalau nikahin gadis 7 hari pak, jangan pergi kemana-mana. Kalau menikahi janda 3 hari. Kalau ada bapak-bapak bilang ke bapak, saya cuti 3 hari, dia menikahi janda gitu. Kalau dia ngomong izinnya 7 hari, ya dia menikahi gadis. Kamu ini masih bersamanya dan kamu harus menemaninya dalam 1 pekan. Enggak ya Rasulullah, karena keras dan bersikeras dia, maka akhirnya diizinkan Nabi pulang. Dia ngomong sama jariyah, saya mau menemani Rasulullah, dan Rasulullah sudah mengizinkan. Sudah, kalau memang mengizinkan. Saat itu ada bapaknya namanya Abul Jariyah. Abul Jariyah ini berasal dari kabilah Bani Harith, dari kabilahnya Khazraj, ya. Dan pada saat itu Abul Harith itu menjadi pemuka dari salah satu kabilah Bani Harith. Maka pada saat itu bapaknya yang sudah memang beriman, Abu Jariyah ini lalu ya sudah mengizinkan, istrinya anaknya mengizinkan. Terjadi peperangan tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Allah takdirkan Julaibib wafat dan gugur di peperangan. Setelah saya peperangan, maka Rasulullah itu tanya tentang Julaibib, karena dia ini kasusnya unik, baru nikah gitu, dan ternyata mendapatkan porsi di hatinya Nabi Julaibib ini tanpa disadari oleh para sahabat. Ketika Rasulullah bertanya tentang siapa saja yang menjadi korban, para sahabat itu menyebutkan nama fulan, tapi Nabi itu tidak berhenti untuk bertanya. Terus sampai akhirnya Nabi berkata, atadruna Julaibiban, kalian tahu nggak Julaibib di mana gitu? Oh, Julaibib ya Rasulullah wafat, ustusyid, dia meninggal dunia. Langsung dicari oleh Nabi, digendong langsung. Kedua tangan Rasulullah menjadi wisadatan lahu, menjadi bantalnya Julaibib. Kedua tangannya Nabi bersentuhan kulit dengan kulitnya Rasulullah SAW, dan Nabi mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Ana minhu wa huwa minni, saya bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari diri saya. Untuk menunjukkan kecintaan Nabi kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Yang menarik adalah kita tidak membahas Julaibibnya, kita lihat jariyah. Ketika jariyah menjadi orang yang merespon panggilan Nabi, ketika orang tuanya malah justru pada saat itu agak berat untuk merespon panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Maka pada saat itu kita mendapatkan di catatan sejarah, jariyah ini akhirnya menjadi wanita yang penuh berkah hidupnya dan menjadi salah satu wanita terkaya di kota Madinah, namanya Jariyah, mantan istrinya Julaibib. Sampai ketika saking kayanya beliau itu disebut sebagai wanita yang disebut anfaq. Tahu anfaq? Dari kata infak pak, tapi dalam bentuk ismu tafdhil. Artinya anfaq itu superlatif, orang wanita yang paling banyak infaknya di kota Madinah itu namanya Jariyah. Karena apa? Dia sampai disebut dan mendapatkan gelar anfaq. Saking kalau infak bukan hanya mencukupi kebutuhan, tapi melebihi kebutuhan orang yang dibantu. Bapak paling dermawan biasanya kalau membantu orang sesuai kebutuhan. Ustadz, iya, saya punya utang. Berapa? 100 juta. Oke, saya bayarkan 100 juta. Tok, pas kan? Itu aja sudah dermawan sekali kalau ada. Kalau jariyah tidak. Jariyah itu dia kalau sudah infak melebihi fauqul luzum minal ihtiyaj, kalau dalam bahasa kitabnya.
Dia kalau sudah membantu orang, itu melebihi kebutuhan orang yang dibantu sama dirinya. Kalau rumahnya butuh 30 kg beras, dia ngasihnya 100 kg beras. Makanya dia mendapatkan gelar anfaq. Dan para mu'arrikhin, para ahli sejarah menerangkan, tidaklah berkahnya seorang jariyah kecuali karena seorang jariyah itu merespon panggilan Nabi ketika Nabi mengatakan untuk menikah dengan Julaibib. Dia tidak melambatkan panggilan itu dengan apapun sampai dia tidak istikharah, karena sudah yakin pilihan Nabi tidak ada yang salah. Paham Pak maksudnya di sini Pak? Jadi setiap panggilan yang menyeru setiap dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang menguji kita setiap waktu dan setiap saatnya. Dan panggilan keimanan itu banyak. Sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kita kemudian membahas nadiyal iman itu apa? Banyak. Nadiyal iman itu banyak. Nasihat yang datang kepada Bapak itu nadiyatul iman, panggilan keimanan. Majelis ilmu hari Rabu ini panggilan keimanan kita, panggilan untuk saya untuk dakwah, panggilan untuk Bapak untuk mengaji ilmu. 5 kali kita dipanggil oleh Allah ketika berkumandang adzan, itu panggilan keimanan. Ketika mushaf di rumah kita itu panggilan keimanan. Ketika malam kita dibangunkan lewat kencing, Allah menjadikan Bapak kencing tengah malam itu bukan karena Bapak lupa kencing sebelum tidur, itu panggilan keimanan. Semua itu panggilan keimanan sebenarnya. Dan setiap harinya itu kita melewati puluhan panggilan keimanan. Kita jalan, melihat ada orang dalam kondisi lemah gitu, orang tua gitu, tiba-tiba kelewatan, tiba-tiba kelihatan ketika kita naik mobil. Itu panggilan keimanan. Bapak lagi makan soto, tiba-tiba ada Gojek antri, terus dia kelihatannya belum makan, itu panggilan keimanan Pak. Ayo Pak, Bapak udah makan? Belum makan dulu Pak, saya bayarin. Itu panggilan keimanan. Jadi ternyata semua dalam kehidupan kita itu merupakan ujian dari panggilan keimanan kita. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amana. Fa'amana itu bukan hanya sekedar kami beriman dari kafir menjadi muslim, enggak gitu doang. Itu a'dhamuha, itu yang paling besar. Tapi panggilan keimanan itu ya apapun yang menebalkan ketakwaan kita dan keimanan kita, itulah yang disebut dengan panggilan keimanan kita. Dan itu yang kita minta kepada Allah supaya Allah ringankan untuk kita. Karena apa? Orang yang menyegerakan seluruh ketaatan adalah orang yang disegerakan oleh Allah dengan semua kemudahan ketika di hari kiamat. Saya tutup dengan perkataan. Bapak tahu apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim? Imam Ibnu Qayyim itu berkata di dalam kitab Madarijus Salikin, sholatnya manusia beriman ketika dia berdiri. Kenapa sholat itu berdiri? Sebenarnya bukan hanya sekedar berdiri. Tapi kenapa sholat kita berdiri? Kenapa enggak duduk Ustadz? Kenapa tidak lompat-lompat? Ada yang tahu kenapa sholat kita itu berdiri? Siapa yang bisa menjawab menjawab pertama? Kira-kira kenapa sholat kita itu berdiri? Ya sudah, mari kita tutup kajian kita. Kenapa sholat itu berdiri? Ada yang tahu Pak? Ada mie ayam Pak, sambil kita nungguin jawaban. Kenapa sholat kita itu berdiri? Nah, dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada munasabah Pak, ada korelasinya. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya semuanya tanpa terkecuali kita nanti berdiri ketika kita di hari kiamat. Kita di hari kiamat berdiri atau duduk? Berdiri. Kenapa terus berdiri Ustadz? Kalau di akhirat berdiri, karena semakin kamu banyak berdiri di dunia, kamu akan istirahat di akhirat walaupun kamu secara penampakan berdiri. Paham maksudnya Imam Ibnu Qayyim? Jadi kamu disuruh berdiri sama Allah, dan sholat yang paling utama adalah orang yang panjang berdirinya sebagaimana panjang sujudnya. Karena dengan kamu berdiri itu korelasinya supaya kamu nanti ketika di akhirat ketika berdiri tidak lelah. Kenapa? Lelahmu sudah habis
kamu habiskan untuk Allah ketika di dunia. Itulah kenapa sholat itu yang paling afdal, yang khusyuk itu yang panjang. Kalau sholat sendirian, kalau sholat berjamaah nggak usah panjang-panjang, mentang-mentang baru hafal surat Al-Baqarah, ngimamin surat Al-Baqarah, Pak. Asalnya 1-2 shaf, salam tinggal 1 shaf. 1 shafnya udah pergi. Kalau sholat sendirian paling afdal itu berdiri. Artinya apapun yang kita lakukan di dunia itu ada korelasi pada kehidupan manusia berikutnya. Jadi kenapa kita berdiri? Karena nanti kamu berdiri, dan supaya kamu berdirinya tidak tersiksa di akhirat, lebih baik kamu berdiri yang banyak di dunia supaya kamu banyak istirahat di akhirat. Sama, kalau munasabah, korelasi berdirinya sholat itu mau memiliki korelasi dengan berdirinya kita nanti di pengadilan Allah, supaya kita tidak kelelahan karena sudah lelah di dunia. Sama, orang yang bergegas untuk kebaikan di dunia, ketika dia memenuhi setiap panggilan Allah, dia tidak akan mungkin diakhirkan oleh Allah di akhirat. Makanya saya tanya sama Bapak, jamak takdim sama jamak takhir, dua-duanya boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak, Pak? Boleh nggak jamak takdim akhi? Boleh. Jamak takhir boleh? Jamak takhir nggak boleh. Beliau terpengaruh dengan suasana saya agak galak. Jamak takhir boleh? Boleh. Jamak takdim sholat maghrib dan sholat isya di waktu apa? Maghrib. Jamak takhir sholat maghrib dan isya di waktu apa? Isya. Jamak takdir dan jamak takhir itu mukhayyar, pilihan. Tapi para fuqaha membicarakan, walaupun dia mukhayyar, pilihan, tapi kalau para fuqaha ditanya mana yang aula, mana yang paling afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim. Kenapa jamak takdim itu lebih utama daripada jamak takhir? Karena kamu menyegerakan apapun yang diselenggarakan untuk Allah, dan apapun yang disegerakan untuk Allah tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Paham di sini, Pak? Jadi ketika kita berdoa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, itu supaya kita gampang memenuhi setiap panggilan keimanan. Itu maksudnya. Mari kita berdoa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amana birabbina fa'amanna. Ulangi lagi, maaf. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Kita tahu artinya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna. Panggilan apapun kami beriman. Makanya kenapa derajatnya Abu Bakar tidak mampu dikalahkan oleh siapapun di antara para sahabat? Bukan karena semata-mata keikhlasan, karena beliaulah orang yang paling pertama menyambut panggilan Allah. Kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan keutamaan di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya Ibunda Khadijah itu wanita pertama yang merespon panggilan keimanan ketika disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seutama-utamanya Ibunda Aisyah di hati Nabi tidak akan mampu menggeser bagaimana sejarah telah menggores nama di hati Nabi, dan wanita yang menggores nama itu karena merespon pertama kali panggilan keimanan itu adalah Ibunda Khadijah. Makanya Pak, maaf ya, anak Bapak yang apabila Bapak punya anak 2 misalkan, yang satu melewati masa-masa sulit ketika Bapak belum punya apa-apa, terus anak Bapak yang kedua melewati masa-masa ketika Bapak sudah lapang, sudah punya perusahaan, pasti anak pertama bagaimanapun secara histori Bapak cintai. Kenapa? Dia pernah melewati masa-masa susah makan, susah beli mainan dibandingkan adiknya yang kedua. Karena sekali lagi, yang merespon dan merasakan berbagai macam kesulitan ketika pertama kali selalu ada untuk kita, itu selalu mendapatkan kedudukan istimewa. Jadi supaya nanti kita istiqomah, datang Rabu kajian, gampang terima nasihat, gampang untuk merespon setiap panggilan keimanan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna.
Semoga Allah mudahkan kita. Surat Ali Imran 193. Dihafalkan, dihadirkan maknanya sebagai bahasa cinta kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Part yang kedua kita membahas ya. Yang kita bahas surat yang ke-24, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kenapa pada akhir doa ini, kenapa ada permintaan supaya kita diwafatkan bersama dengan orang-orang yang baik? Kenapa banyak para nabi itu gelisah, ingin sekali dimatikan sebagai orang-orang yang baik? Kita akan jawab pada keterangan kita surat yang ke-24. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan.